Halo Sobat Tertiva, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kata kerja. Oke, kita mulai dari pengertian sendiri. Kata kerja atau sering disebut verba adalah kata yang menyatakan perbuatan, kegiatan, atau cara melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kata kerja yang pertama, dia itu berperan sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Jadi kedudukan di dalam pola kalimat atau struktur kalimat, teman-teman, dia itu sebagai si predikat itu sendiri. Yang kedua, itu mengacu pada proses tindakan atau pekerjaan. Dan yang ketiga, ketika dia mendapat imbuhan, biasanya tuh berupa imbuhan ber, ter, me, dan di awal katanya. Jenis kata kerja terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kata kerja aktif dan juga pasif. Yang kedua, kata kerja dasar dan turunan. Yang ketiga itu kata kerja transitif dan intransitif. Oke, kita kupas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang mendapat imbuhan berupa me atau ber. Nah, biasanya itu sering digunakan untuk membuat penjelasan terkait aktivitas yang dilakukan subjek atau seorang yang melakukannya. Contohnya teman-teman, ketika dia disebut sebagai kata kerja aktif kan tadi dapat imbuhan me dan juga ber. Yang pertama misalnya ada kata kerja memakan, dan juga ada kata kerja misalnya itu adalah bekerja. Nah, ini kan dari kata kerja dapat imbuhan be. Nah, yang kedua ada kata kerja pasif. Ada kata kerja yang mendapat imbuhan berupa di atau ter. Biasanya dia digunakan untuk memberikan penjelasan terkait aktivitas yang subjeknya itu dikenai sesuatu pekerjaan atau tindakan. Jadi di atau ter nih teman-teman bisa identifikasi dengan imbuhan ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada kata diterima. Nah, ini kan dari kata dasar terima teman-teman, lalu dapat imbuhan di. Lalu yang kedua itu dapat imbuhan tertidur nih. Tertidur dari kata dasar tidur dapat imbuhan si ter. Gitu ya. Lanjut di golongan yang kedua, kata kerja dasar dan juga turunan. Sesuai dengan namanya, kata kerja dasar itu adalah kata kerja yang konkretnya atau aslinya tuh sudah masuk ke dalam verba atau si kata kerja. Jadi teman-teman ketika searching di dalam KBBI itu langsung nemu nih kata kerja ini tuh dapat simbol si huruf V gitu. Jadi itu menandakan bahwasannya kata ini sudah masuk ke dalam kata kerja walaupun dia belum mendapat imbuhan. Contohnya apa? Misalnya kayak makan dan juga mandi. Yang kedua, kata kerja turunan adalah kata kerja asli yang sudah mendapat imbuhan. Jadi kata kerja si dasar tadi plus imbuhan kayak gitu. Imbuhannya bisa bermacam-macam. Misalnya dapat imbuhan ber, bisa imbuhan ter, me, dan juga lain sebagainya. Contohnya di sini misalnya dimakan. Ini kan kata dasarnya tadi makan ya, lalu dapat imbuhan si kata imbuhan di tadi kayak gitu. Lalu yang contoh yang kedua misalnya memanjat kayak gitu. Lanjut ke golongan yang ketiga, ini ketiga ya teman-teman ya. Itu ada kata kerja transitif dan intransitif. Nah, ini sering banget keluar teman-teman karena ini menentukan apakah si kata kerja ini membutuhkan objek ataupun tidak. Yang pertama ada kata kerja transitif. Adalah jenis kata kerja yang wajib memiliki objek. Jadi kedudukannya setelah si kata kerja ini sebelah kanannya pas, dia itu diikuti oleh si objeknya, harus ya. Jadi biasanya dia itu diidentifikasi dengan adanya imbuhan me. Contohnya di sini ada kata menjelaskan. Nah, ini kan dia dapat imbuhan me nih di depannya. Lalu dia juga yang kedua dapat kata memperhatikan. Nah, memperhatikan ini kan dia dari kata dasar hati ya, dapat imbuhan memper dan juga kan. Jadi teman-teman setelah kata kerja ini tuh wajib ada objeknya gitu. Nah, lawannya teman-teman si kata kerja intransitif. Nah, kata kerja intransitif adalah jenis kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi setelahnya atau sebelah kanannya pas atau dia tuh tidak diikuti si objeknya. Tetapi dia diikuti kalau nggak si pelengkap itu atau keterangan. Biasanya dia di awal imbuhan ber ataupun ter ataupun juga kata dasar. Jadi kalau kata dasar misalnya makan itu udah masuk ke dalam kata kerja intransitif. Jadi setelahnya itu berupa pelengkap atau keterangan. Nah, di sini aku ngambil contoh misalnya berenang. Nah, ini kan dari kata dasar renang ya, dapat imbuhan be. Nah, ini dia adalah si intransitif, teman-teman. Jadi setelahnya itu biasanya berupa si keterangan atau enggak pelengkap, bukan objek gitu. Lalu misalnya kayak mandi. Mandi ini contoh dalam kata dasar tadi. Lalu dari imbuhan ter, ini contoh katanya adalah kata termakan. Nah, ini masuknya ke dalam contoh dari kata kerja intransitif.
Oke, di sini ada mini quiz. Silahkan teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya, lalu coba diperhatikan mana yang masuk ke dalam kata kerja. Oke, kalau sudah, mari coba kita bahas. Yang pertama, ini ada kata ditinggalkan, lalu ada kata berada. Di kalimat kedua ada kata menangkap. Lalu yang ketiga itu ada di kata dikendarai. Dan yang keempat, ini ada kata terjadi. Lalu yang kelima ini masuk ke dalam kata si membungkam. Nah, kalau kita coba identifikasi satu persatu teman-teman, kata ditinggalkan ini masuk ke dalam kelas kata apa aja? Yes, dia masuk ke dalam kata kerja turunan, lalu juga masuk ke dalam kata kerja pasif yang dia diawali dengan imbuhan di. Nah, yang lu untuk berada, dia juga masuknya ke dalam kata kerja turunan ya, karena dari kata dasar ada, lalu juga masuk ke dalam kata kerja intransitif, yang mana setelahnya berupa pelengkap kalau nggak keterangan. Lalu dari kata menangkap ini masuk ke dalam kata kerja turunan, masuk juga kata kerja aktif dan kata kerja transitif. Lalu yang ketiga dari kendarai ya, dari kata dasar kendara, dapat imbuhan di dan juga i, masuk ke dalam kata kerja pasif dan kata kerja turunan. Lalu ada kata kerja terjadi. Terjadi juga masuk ke dalam kata kerja turunan ya, dari kata dasar jadi, dan dia juga masuk ke dalam kata kerja intransitif. Yang terakhir ada kata membungkam. Membungkam masuk ke dalam kata kerja transitif, kata kerja aktif, dan juga kata kerja turunan. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video.